Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Titus 3 ayat yang kelima, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih, keutuhan sebuah keluarga akan semakin terancam apabila masing-masing anggota keluarga tidak mampu menguasai diri atau tidak mampu mengendalikan emosinya. Titus 3 ayat 2, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Sering dijumpai saudara, ada suami-suami yang mudah sekali naik pitam, panas baran, terpancing emosinya, bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan secara fisik, pukul anak, bahkan juga pukul istrinya. Ada juga istri-istri yang tidak mampu mengendalikan lidahnya, suka sekali marah, suka bergosip, begitu cerewet dan kurang menghormati suami, bahkan melontarkan kata-kata kasar. Perilaku istri yang demikian akan semakin membuat suami tidak nyaman, tidak betah berada di rumah. Amsal 21 ayat 9, firman Tuhan berkata, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Penting sekali saudara kita menggunakan lidah kita dengan benar. Alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Inilah yang akan menciptakan sebuah kerukunan dalam rumah tangga. Pemazmur bahkan menyatakan dalam Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, kesanlah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, Rasul Paulus berkata dalam Titus 3 ayat yang ketiga, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tapi kini keberadaan kita dalam Kristus adalah ciptaan yang baru saudara. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjadi pribadi yang berubah, yaitu meninggalkan semua tabiat lama kita atau kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak lagi hidup seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Setiap ahli atau anggota keluarga juga harus punya tekad untuk saling melayani satu sama lain dan melakukan pekerjaan yang baik. Ingatlah saudara, keluarga kita akan terjaga keutuhannya dan semakin diberkati Tuhan ketika masing-masing anggota atau ahli keluarga menjalankan hidupnya sebagai manusia baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kembali ingin menegaskan bagaimana keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Rahasianya adalah ketika kami sungguh-sungguh hidup menjadi manusia baru, bukan lagi hidup dengan cara hidup sebelum kami mengenal Tuhan. Bapa, yang Engkau inginkan adalah kami berubah. Kami tidak lagi seperti cara dunia memperlakukan keluarganya, tetapi Tuhan memberi teladan dan bahkan Tuhan sendiri menyatakan firman-Mu supaya kami hidup sebagai manusia baru. Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup dalam ketaatan, meninggalkan berbagai hawa nafsu dan keinginan, hidup dalam roh, mengandalkan Tuhan. Kristus yang ada di dalam hidup kami harus benar-benar menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kami yakin dan percaya Tuhan yang memerintahkan berkat dan kehidupan selama-lamanya itu Engkau anugerahkan kepada setiap kami yang meresponi firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ku bawa hidupku padamu, ku bersujud pada altar-Mu, ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berada di hadirat-Mu, bersyukur atas cinta-Mu. Sungguh Engkau yang memeliharaku. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Ya, Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Kau menghias hidupku
Kau selalu menghiasi hidupku lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beri. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.